yang terakhir. Nah, dari data itu kami melihat banyak data yang belum sepenuhnya menggambarkan data sebenarnya. Banyak yang mungkin merekayasa data itu. Jadi ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut, dan masih banyak 120 instansi yang belum menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak. Kemudian banyak juga instansi-instansi yang walaupun datanya sudah kami sampaikan tidak memenuhi kriteria, tapi tetap saja diusulkan. Nah, ini jadi kami mungkin mengusulkan perlunya dilakukan verifikasi dan validasi atau audit data untuk yang tenaga honorer non-ASN ini. Saya kira demikian Bapak Pimpinan, anggota Komisi 2 yang terhormat yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sama-sama mendengar tadi penjelasan Kepala BKN. Ada 120 instansi yang belum memasukkan SPTJM ke BKN. Ketika PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, tidak memasukkan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap data tersebut, maka dianggap tidak ada honorer. Sehingga saya buat judul di sini, Kepala BKN, 120 instansi, tidak ada ampun bagi yang tidak memasukkan SPTJM, sehingga dianggap tidak ada honorer. Inilah tadi persentase yang disampaikan oleh Kepala BKN. Di kotak merah ini ada sebanyak 120 instansi yang terdiri dari 12 instansi pusat, 108 instansi daerah yang belum menyampaikan SPTJM. Surat pertanggungjawaban mutlak sangat penting untuk pendataan tenaga honorer yang sudah dimasukkan di BKN. Ketika itu tidak ada, akan menjadi problem terhadap honorer. Apa konsekuensi bagi instansi pusat ataupun daerah yang tidak memasukkan SPTJM? Konsekuensinya adalah BKN menganggap bahwa instansi tersebut tidak memiliki honorer. Bagaimana kalau tidak memiliki honorer? Maka daerah tersebut tidak boleh mengusulkan pengadaan ataupun formasi P3K tahun 2023. Kalau daerah tidak bisa mengusulkan P3K 2023, maka tenaga honorer instansi tersebut tidak bisa ikut mendaftar dan seleksi P3K 2023. Kenapa tidak bisa ikut mendaftar? Kenapa tidak bisa ikut seleksi? Karena tidak ada formasi yang diusulkan oleh Pemda ataupun instansi daerah tersebut. Apabila tenaga honorer tersebut tidak bisa ikut mendaftar, tidak bisa ikut seleksi P3K 2023, apa yang terjadi? Maka peluang tenaga honorer jadi P3K 2023 menjadi hilang atau tidak ada, alias pupus harapannya menjadi P3K. Ini sangat tidak menyenangkan tenaga honorer yang sudah sekian tahun ditunggu untuk menjadi P3K. Hanya karena tidak memasukkan SPTJM ke BKN. Ini ada berita, saya kutip dari jpnn.com yang membuat judul, Kepala BKN pastikan tidak ada ampun bagi 120 instansi ini. Honorer K2, non K2 bakal menangis. Artinya di sini teman-teman, dampaknya kepada tenaga honorer. Ini ditayang pada tanggal 17 Maret 2023.
PLT, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, memberikan peringatan bagi 120 instansi pusat dan daerah terkait pendataan non-ASN. Sebanyak 120 instansi belum melengkapi SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk data non-ASN, baik honorer K2 maupun non-K2. Jika data honorer di 120 instansi ini tidak segera dilengkapi SPTJM sampai pada tanggal 31 Maret 2023, maka dianggap tidak memiliki tenaga non-ASN lagi, kata Bima kepada jpnn.com. Kalau tidak memiliki tenaga non-ASN, maka tidak bisa mengusulkan formasi P3K. Inilah 120 instansi pusat dan daerah yang belum melampirkan SPTJM untuk data honorernya. Saya akan bacakan ya. Tetapi untuk mempercepat presentasi ini, saya hanya bacakan instansi yang paling di atas dan paling di bawah. Nomor 1, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nomor 8, Kementerian Sekretariat Negara. Yang di tengah-tengah ini silakan Anda baca. Nomor 9, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Nomor 19, Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Yang di tengah-tengah silakan teman-teman baca. 20, Pemerintah Kabupaten Garut. 31, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang. Yang di tengah-tengah silakan teman-teman baca. 32, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 43, Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat. Yang di tengah-tengah silakan teman-teman baca. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. 54, Pemerintah Kabupaten Hubang Hasundutan. Ini ada Tapanuli Utara, ada Sumatera Utara. 55, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. 67, Pemerintah Kota Jambi. Yang di tengah-tengah silakan teman-teman baca apakah ada daerah Anda. 68, Pemerintah Kota Prabu Mulih. 79, Pemerintah Kabupaten Nabire. 80, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. 91, Pemerintah Kota Jayapura. 92, Pemerintah Provinsi NTB. 102, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondo Timur. Yang di tengah-tengah silakan teman-teman baca. 103, Pemerintah Provinsi Gorontalo. 114, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Yang di tengah-tengah silakan teman-teman baca. 115, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondam. 120, yang terakhir ini ya, Pemerintah Kota Sorong. Apabila ada di daftar ini daerah Anda, sebaiknya Anda sampaikan kepada PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Bupati, Wali Kota, Gubernur. Mereka sangat sibuk semuanya. Jangan karena kesibukannya sehingga tidak tahu bahwa SPTJM-nya belum dimasukkan ke BKN. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.